Masalah pertama, data kecepatan seorang pelari jarak pendek setiap detik dicatat dan ditampilkan dalam grafik berikut. Nah, ini adalah grafik yang dimana waktu adalah X dan kecepatan adalah Y. Pertanyaannya, 1. Buatlah tabel untuk grafik tersebut. Di sini saya sudah membuatkan tabel yang dimana waktu adalah X dan kecepatan adalah Y. Jadi kita pakai 0 sampai 10 untuk waktu. Kita tulis di bagian sini. Sini saya sudah menuliskan waktu yang kita pakai dari 0 sampai dengan 10. Ketika X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ketika X-nya 1, maka Y-nya 2. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 8. X-nya 4, Y-nya 10. X-nya 5, Y-nya 12. X-nya 6, Y-nya 12 juga. X-nya 7, Y-nya 12 juga. X-nya 8, Y-nya di sini juga 12. Dan X-nya 9, di sini turun yaitu 11, kita 11. Dan terakhir X-nya 10, Y-nya kurang lebih 9. Selanjutnya kita bisa taruh di kolom di sebelah sini. Adalah tabel grafik untuk kecepatan seorang pelari jarak pendek. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nyatakan waktu yang dicatat dalam notasi himpunan. Nah, waktu ini berarti waktu yang dicatat yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti anggota himpunannya ada dari 0 sampai 10 untuk waktu. Sehingga himpunannya kita tulis seperti ini. Nah, notasinya adalah X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 10, dan X elemen bilangan real. Sekarang nomor 3, nyatakan kecepatan yang dicatat dalam notasi himpunan. Berarti ini kecepatannya ada 0, 2, 4, 8, 10, 12, dan seterusnya. Berarti anggota himpunan dari kecepatan ada 0, 2, 4, 8, 10, dan 12. Sehingga notasinya kita tulis menjadi Y, karena di sini Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 12. Dan R-nya elemen bilangan real. Sekarang masalah kedua. Sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan 1/2 potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Menurut aturan, mesin membuat keripik yang tidak utuh ini dan mengeluarkan keripik utuh. Mesin keripik tempe hanya beroperasi apabila ada minimal 200 potong tempe yang dimasukkan dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe dimasukkan. Asumsikan mesin produksi keripik tempe adalah sebagai fungsi linear. Lengkapi tabel produksi tempe berikut. Nah, di sini tabelnya jumlah potong tempe. Ini jumlah potong tempe. Kalau 200 tempe yang dimasukkan, berapa jumlah keripik yang dihasilkan? Nah, dikatakan bahwa satu potong tempe akan menghasilkan 6 keripik. Berarti kalau 200 potong tempe yang dimasukkan, 200, di sini kita tulis 200 dikali 6 keripik tempe, sehingga jumlah tempe yang dihasilkan sebanyak 1200 keripik. Nah, kalau 200,25 ini artinya ada 200 tempe ditambah 0,25. 0,25 itu atau 1/4 tempe. Nah, kita lihat tadi bahwa kalau 200 potong tempe itu sudah menghasilkan 1200. Nah, kalau 0,25 potong tempe keripik yang dihasilkan, jadi kita hitung seperti ini. Jadi kita hitung seperti ini. 0,25 dikali 6 sama dengan 1,5. Tapi dikatakan bahwa menurut aturan, mesin membuat keripik yang tidak utuh ini dan mengeluarkan tempe utuh. Karena 0,5 berarti keripik berarti setengahnya ini tidak utuh akan dibuang, sehingga dari 1/4 tempe hanya menghasilkan 1 keripik, sehingga kita tulis 1000, di sini kita tulis 1200 ditambah 1, hasilnya 1201. Kalau 500,75 kita hitung menjadi 0,75 kali 6 hasilnya 4,5. Nah, ini yang setengah 0,5 ini akan dibuang oleh mesin, sehingga yang keluar hanya 4. Sehingga kita tulis di sini 500 kali 6 ditambah 4 potongan tempe yang tadi, hasilnya 3004. Selanjutnya yang 600. Nah, bagaimana kalau 600? Kalau 600 kita masukkan menjadi 600 kali 6 sama dengan 3600 keripik tempe. Nah, kalau 601 dikatakan bahwa
apabila lebih dari 600 potong tempe dimasukkan. Dia berhenti beroperasi apabila 600 potongan tempe. Jadi, dia sudah tidak menghasilkan keripik tempe. Dia berhenti otomatis. Dan di sini hasilnya 0. Setelah kita lengkapi tabel produksi tempe, selanjutnya di bawahnya ada pertanyaan. Yang pertama, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai domain. Nah, ini masuk keripik tempe, berarti ini jumlah potong tempe. Nah, dari tabel di sini, kita lihat bahwa jumlah potongan tempe yang dimasukkan adalah 200 sampai 600. Maka, notasi himpunannya kita harus tulis seperti ini. Nah, X di mana X lebih besar atau sama dengan 200 dan X lebih kecil atau sama dengan 600. Dan elemen bilangan real. Lanjut ke nomor berikutnya. Tuliskan notasi yang menyatakan semua kemungkinan keripik tempe dihasilkan. Himpunan ini disebut sebagai kodomain. Kita tulis notasinya di sebelah sini. Nah, X di mana lebih besar atau sama dengan 1200 dan X lebih kecil atau sama dengan 3600 dan X elemen bilangan real. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Tulislah notasi himpunan yang menyatakan keluaran dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan ini disebut sebagai range. Di sini kita tulis notasinya. Yang merupakan hasilnya kita notasikan sebagai Y. Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 1200 dan lebih kecil atau sama dengan 3000. Tapi Y-nya ini adalah elemen bilangan asli. Jadi, yang potongan kecil yang tadi misalnya ini. 1,5, 0,5-nya itu dibuang yang utuh saja. Yang merupakan hasil makanya Y elemen bilangan asli. Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Berdasarkan pertanyaan 3 dan 4, jelaskan hubungan antara kodomain dan range. Nomor 4, kodomain adalah himpunan semua output yang mungkin dikeluarkan oleh suatu fungsi. Dan range adalah himpunan semua output yang benar menjadi hasil dari satu fungsi. Dari suatu fungsi. Ya, terus di sini ya. Nah, ini dari hasil masalah yang kedua. Selanjutnya masalah ketiga. Bagaimana menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi jika diberikan dalam bentuk aljabar? Perhatikan kedua grafik di bawah ini. Selanjutnya, kita diminta tuliskan domain dan range dari kedua grafik dalam notasi himpunan. Nah, untuk menentukan domain, kita perhatikan nilai X. Kita perhatikan nilai X. X paling kiri 0, kemudian X paling kanan, karena di sini masih ada arah panah, maka masih berlanjut grafiknya. Sehingga X paling kanan adalah positif tak terhingga. Oleh karena itu, notasinya kita buat seperti ini. Notasinya kita buat seperti ini ya. Nah, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari positif tak terhingga dan X elemen bilangan real. Lalu, untuk kita menentukan range, perhatikan nilai Y. Nilai Y paling kanan, nilai Y paling bawah 0, Y paling atas positif tak terhingga. Sehingga kita tulis notasinya seperti ini. Nah, Y lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih kecil dari positif tak terhingga dan Y elemen bilangan real.